Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Rifadonus Prima, mahasiswa dari IKI Budi Utama Malang, angkatan 2019, prodi Sejarah dan Sosiologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil akulturasi kebudayaan Cina di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa akulturasi merupakan percampuran budaya dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan budaya asli. Dan pada kesempatan ini pula saya ingin mereview salah satu hasil akulturasi di bagian kuliner atau makanan, yaitu onde-onde. Seperti kita ketahui bahwa hasil akulturasi dari negara Cina di Indonesia itu bukan hanya makanan, tetapi banyak sekali hasil akulturasi kebudayaan Cina di Indonesia, seperti halnya itu dalam pembangunan, misalnya seperti pembangunan dan pakaian. Dan pada kesempatan ini pula saya akan membahas mengenai onde-onde. Onde-onde ini berasal dari negara Tiongkok yang dibuat di masa kekuasaan dinasti Song, yaitu pada sekitar tahun 1045 sampai 1265 sebelum Masehi. Dan onde-onde ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang pada saat itu sedang membangun istana kekaisaran. Dan uniknya, kue onde-onde ini bentuknya bulat dan di luarnya itu disajikan biji wijen. Seperti ini ya teman-teman, bentuk dari atau model dari kue onde-onde ini. Jadi bentuknya bulat dan di luarnya itu ditabur dengan biji wijen. Dan kue ini pada masa kekaisaran dinasti Tang, seorang sastrawan yang bernama Wang Fangxi sempat menuliskan bahwa onde-onde ini merupakan salah satu makanan yang istimewa di sebuah istana kekaisaran Chang'an dengan sebutan Linhei. Dan onde-onde ini pertama kali dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok ke Nusantara sekitar pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi. Dibawa oleh kaum Laksmana Cheng Ho dari dinasti Ming. Dan onde-onde ini sudah menjadi jajan tradisional yang sering kita temui di pasar-pasar tradisional di Indonesia. Onde-onde ini sudah ada di Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit yang awalnya dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia. Dan pada awal onde-onde ini hanya berisi pasta gula merah yang dibungkus dengan tepung dan diberi biji wijen di atasnya. Tetapi karena hasil dari akulturasi antara kebudayaan Cina dengan Indonesia, onde-onde ini dimodifikasi dengan adanya penambahan kacang hijau sehingga cocok dengan lidah orang Indonesia. Jadi onde-onde ini dibuat oleh orang Indonesia selain dari pasta gula merah yang dibungkus dengan tepung, orang Indonesia juga menambah atau memodifikasi kembali dengan adanya penambahan kacang hijau. Dan onde-onde ini juga memiliki varian rasa yang bermacam-macam seperti rasa matcha, rasa durian, rasa nangka, rasa mozzarella, dan rasa keju. Dan itu merupakan hasil akulturasi kuliner hasil kuliner orang Cina di Indonesia. Dan kalau untuk pengalaman saya selama belajar mata kuliah Asia Timur, sejarah Asia Timur,
banyak sekali yang saya dapat, terutama mengenai peradaban Cina kuno di Indonesia. Bukan hanya peradaban Cina kuno, tetapi banyak materi lainnya yang saya dapat pada mata kuliah sejarah Asia Timur ini, seperti kondisi geografis Cina yang mempengaruhi kondisi sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat Cina. Serta materi lainnya seperti pada masa pemerintahan dinasti, yaitu dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Manchu, dan dinasti Ming. Dan materi lainnya seperti kolonialisme Inggris di Cina dan perang candu, serta perkembangan gerakan nasionalisme di Korea Utara dan Korea Selatan. Dan teruntuk dosen pengampu yaitu Ibu Debbie Setiawati, SPD, MPD, dari atas nama saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih banyak selama kurang lebih 1 semester. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.